Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya malam ini kita bisa bersama-sama kembali di masjid ini. Mudah-mudahan bersama kita di Masjid Nabawi Islamic School ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Teman-teman sekalian, kita sudah selesai membicarakan tentang racun hati, ya, dan kita akan berbicara tentang obat penyakit hati. Saya ingin meresum tentang racun hati ini mungkin 5 menit agar kita ingat-ingat terus, karena ini paling berbahaya. Saya kemarin sampaikan di awal pertemuan pada bab ini, kalau racun itu masuk ke tubuh kita maka kita akan sakit dan mati. Nah, begitulah dosa ini, itu seperti racun buat hati kita. Maka kita perlu mengetahui, ya. Pertama, kemarin kita sudah sampaikan terlalu banyak bicara. Maka hati-hati ya ikhwah dalam berbicara, ya. Kalau ini kita dinasehati orang, ahsan mending kita diam, ya. Jangan membantah, gitu ya. Karena bantahan-bantahan antum itu akan menutupi hati antum dan menjadikan kita tidak bisa menerima, ya. Kemudian usahakan kita jangan terlalu banyak bicara jika pembicaraan itu bukan pembicaraan yang mengingatkan kita kepada Allah. Usahakan betul. Ibnu Umar menutupkan, qala Rasulullah SAW, la tukthirul kalam bighairi dzikrillah fa inna kathratal kalam bighairi dzikrillahi qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahi ta'ala al-qalbul qasiyy. Janganlah kalian banyak bicara selain bicara yang mengingatkan kita kepada Allah, karena banyak bicara selain bicara yang mengingatkan kepada Allah akan membuat hati keras. Dan sungguh yang membuat seseorang jauh dari Allah karena hatinya keras. Dan kadang-kadang kita tidak sadar bahwa perbuatan yang kita anggap sepele ini membuat kerasnya hati kita. Nah, maka hati-hati dalam hal seperti ini. Kemarin sudah Anda sampaikan secara detail. Kesimpulannya adalah jaga lisan, karena Nabi juga tidak suka orang yang terlalu banyak bicara. Sahabat Jabir menuturkan Rasul bersabda, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamati at-thartharuna wal mutasyaddiqun wal mutafayhikun. Qalu wa laqad alimna at-thartharun wal mutasyaddiqun famal mutafayhikun, qala al mutakabbirun. Jadi Rasul mewanti-wanti sebenarnya
sungguh orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh nanti tempat duduknya denganku di hari kiamat adalah mereka yang terlalu banyak bicara. Yang kedua, bicara dibuat-buat. Yang ketiga, bermulut besar. Sahabat bilang, laqad alimna ath-thartharun wal mutasyaddikun. Ya Rasulullah, kami tahu yang disebut ath-thartharun wal mutasyaddikun. Famal mutafahikun. Siapa ya Rasulullah yang dianggap orang bermulut besar? Qala, Nabi mengatakan al-mutakabbirun, yaitu orang yang sombong. Nah, ini direnungkan baik-baik ya akhi, agar kita bisa menjaga lisan. Kemarin Anda sampaikan konsepnya indah dalam Islam. Apa itu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik saja, atau kalau tidak diam. Kalau tidak diam. Kenapa demikian? Sahabat Umar ibn al-Khattab mengatakan, man kathura kalamuhu kathura saqatuh, wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuh, wa man kathurat dhunubuhu fannaru awla bih. Jadi kata sahabat Umar, siapa banyak bicara maka banyak tergelincirnya. Saqatuh itu jatuh ya Ustaz, tergelincir. Jadi orang banyak bicara itu mesti banyak khilafnya ya akhi, banyak tergelincirnya. Karena apa ya, lidah dalilnya apa Ustaz? Lidah tak bertulang. Kalau bertulang ya repot urusannya. Ya, itu ya. Jadi banyak tergelincirnya. Kalau banyak tergelincirnya nanti banyak dosanya. Kalau sudah banyak dosanya, maka neraka saja yang pantas. Maka pantas kalau Rasul mengatakan, ya, may yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, dalam matan hadis yang lain, wa ma baina fakhidai adman lahu al jannah. Siapa orang menggaranti, menjamin apa yang ada di antara kedua rahangnya dan apa yang ada di antara kedua pahanya, maka kujamin baginya adalah surga. Jadi tinggal jaga apa? Orang beriman itu tinggal jaga apa? Lisan dan kehormatan. Yakfi ya. Ya, jaminannya surga. Nabi ditanya oleh sahabat, wasu'ilan nabi an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Jadi ketika Nabi ditanya sahabat yang menyebabkan banyak orang masuk neraka itu, Nabi juga sampaikan dua, al-fam wal farj, yaitu lisan dan kehormatan. Maka kalau begitu yuk jaga, ini racun yang sangat luar biasa, dan kita mohon maaf ya, kadang-kadang nggak menyadari kalau ini adalah racun yang sangat luar biasa. Baik, kemudian yang kedua, kemarin terlalu banyak makan ya. Jadi ya kulu washrabu wala tusrifu, makan ya minum, Allah nggak suka orang yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, israf itu tidak suka Allah. Maka akhi, cara menjaganya sederhana sebenarnya. Konsepnya Islam itu sangat keren, indah. Apa itu? Saya kemarin sampaikan ada harian, pekanan, Yaumul Itsnin dan Yaumul Khamis, Senin dan Kamis. Kemudian ada bulanan, namanya Ayyamul Bid, ya kan? Amarana Rasulullah SAW an nasuma minasyahri 3 ayyam. Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa setiap bulan 3 hari. 13 wa 14 wa 15. Kalau bahasa orang kampung kami itu namanya puasa purnama, agar orang mudah memahami gitu ya. Karena memang terjadinya di bulan purnama. Paham ya antum ya? Makanya bulannya bukan nasional. Kalau bulan Hijriah itu mesti purnamanya di antara tanggal itu. Tayyib, ikhwani wa ikhwati fillah. Kemudian selanjutnya ya, jangan banyak berlebihan dalam memandang. Kemarin Anda sudah sampaikan, tundukkan pandangan. Kenapa ya akhi? Kemaksiatan itu luar biasa dampaknya dalam hidup kita. Kemaksiatan itu dampaknya luar biasa dalam hidup kita. Mungkin kita akan mengatakan bahwa dampak maksiat itu hanya ada di akhirat. Tidak ya akhi.
Dampak maksiat itu di dunia sudah banyak dampaknya. Antum tahu dampaknya. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, namanya Nawas bin Sim'an. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm. Satu waktu saya tanya kepada Rasulullah, kata sahabat Nawas atau Nawaf Ustaz? Oh, Nawaf anak saya Ustaz. Main bola kemarin sama Ustaz, diajarin bola rupanya sama Ustaz, Masya Allah. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, ketika tanya apa itu dosa, sesuatu yang membuat hatimu gelisah, ya, gelisah, dan kalau engkau melakukan pasti tidak akan tenang. Itu ciri dari sebuah dosa. Orang kalau melakukannya itu tidak tenang dan tidak ingin orang tahu. Tapi bagi orang yang jarang melakukan dosa, tapi bagi orang yang sudah terbiasa melakukan dosa, itu jadi kebal, sudah terbiasa. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang biasa melakukan dosa, maka dia tidak akan lagi menganggap dosa adalah sebuah dosa. Kitab Ad-Da'ud-Dawa tentang pengaruh dosa. Makanya ada orang yang begitu takut melakukan dosa, ada orang kok biasa saja melakukan dosa, karena dia sudah terbiasa, ya akhwat. Nah, kita mohon kepada Allah agar kita tidak terbiasa melakukan dan tidak menganggap sebuah dosa itu bukanlah dosa. Nah, dan banyak lagi, ya akhwat. Maka yuk tahan apa? Pandangan. Ya, jangan kayak kemarin. Gimana alasannya? Dilihat sekali terus melotot gitu ya. Terus antum beralasan, kenapa antum lihat perempuan itu? Kan tidak boleh, ya akhi. Ana nggak kagum sama perempuan itu, ana kagum sama yang menciptakan perempuan itu. Itu ngeles namanya, ya. Paham? Kemudian jangan berlebih dalam bergaul. Jadi maksudnya pilih-pilih lah gitu ya. Nanti ini ada orang sering bertanya tentang jangan berlebih dalam bergaul. Sementara kita memahami ada hadis gimana? Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar atau biman tahrumu 'alaihin nar. Mau ndak kalian kukabarkan orang yang tak boleh masuk neraka dan neraka tak boleh menyentuh orang tersebut? Yang pertama itu tahrumu ala kulli qarib. Neraka itu diharamkan menyentuh orang yang qarib. Apa qarib itu? Dekat, ya. Maknanya supel kan itu kan? Apa supel itu? Mudah bergaul. Ya, mudah bergaul. Nah, orang bisa mudah bergaul itu kalau dia punya sifat tidak sombong. Orang kalau punya sifat sombong, dia akan sulit untuk mudah bergaul karena dia memilih kasta gaul. Apa kasta gaul itu? Paham kan antum kan? Ya, kadang-kadang Ustaz suka keceplosan begini. Saya kadang nggak ngerti juga apa yang saya omong. Ya, kasta gaul. Kenapa, ya? Kasta gaul itu antum memilih itu kelas-kelas pergaulan antum. Kelasnya adalah orientasinya duniawi, ya. Tapi bagi orang yang rendah hati tidak. Antum tahu nggak yang paling ditolak dalam konsep sosial Islam oleh orang-orang jahili itu apa? Saya ulangi, apa yang paling ditolak konsep sosial dalam Islam oleh orang jahiliyah? Adalah ketika Islam menyamaratakan manusia tanpa kasta. Itulah yang keluar dari lisannya Abu Jahal. Gimana mungkin saya akan duduk bareng sama Bilal? Itulah yang paling tidak diterima konsep sosial dalam Islam oleh jahiliyah. Ketika Allah menurunkan dan Rasul membacakan kepada mereka, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu. Nah, konsep ini tidak diterima oleh mereka karena mereka asik dengan kasta sosial. Kasta gaul. Antum jangan pakai, akhi, malu nanti, akhi, karena itu secara bahasa Indonesia mungkin tidak ada benarnya itu, ya. Kasta apa? Kasta sosial. Jangan, ya. Nah, memilih itu maksudnya apa? Memilih itu adalah yang membawa kita menjadi baik, gitu maksudnya. Bukan soal kasta sosial, tapi membawa kita lebih baik. Kenapa? Karena Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may khalil. Orang itu dilihat dari apa? Temannya, ya. Saya menyebutnya komunitasnya. Maka kalau mau tahu orang itu, lihat aja komunitasnya. Dia biasa berada dalam komunitas seperti apa.
Maka saya juga sering sampaikan, anak-anak kita mau baik, udah dijorokin aja komunitas soleh. Kalau komunitasnya komunitas nggak soleh, saya nggak peduli ya, Ki. Kadang-kadang tanya anak saya, Bi mau ngaji, udah. Anak tanya ngajinya di mana? Ini nggak boleh, ngajinya sana boleh. Kemarin izin, Bi, anak mau main bola. Sama siapa? Sama Ustadz Nabawi. Fadl, silakan. Iya. So, wallah dia bilang, Fadl. Diantar nggak deh? Nggak perlu. Gitu. Kenapa? Karena dia berada dalam komunitas yang terjaga. Karena komunitas itu sangat menjaga, ya ikhwah. Sangat menjaga. Betul. Antum jangan jadi orang sombong. Ini kadang-kadang orang sering dibilang begini, kok antum pilih-pilih sih bergaul, antum sombong amat. Menurut ana, orang yang milih bergaul untuk dengan orang soleh, itu justru orang yang rendah hati. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak milih bergaul karena merasa dirinya sudah kuat. Ana punya kawan pesantren, ya akhi, akrab sekali. Dia satu waktu bilang sama anak, Head, kamu mah terjaga imannya, padahal nggak terjaga juga gitu ya. Kata dia, karena antum berada di tempat-tempat cuman masjid, musola, kajian, wajar-wajar aja katanya. Karena iman antum belum teruji katanya. Saya agak bengong juga ya, iya juga. Terus saya ingat surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Saya khawatir juga nanti saya iman saya kadhib atau tidak ini. Tapi ana enggak terjerumus. Ana bilang, gimana cara ngukurnya? Begini, akhir. Nanti malam, ini Bang Onzu nih, cara ngukur iman nih, Bang. Nanti malam kita pergi ke tempat ajab-ajab. Ish ajab-ajab Ustaz. Apa itu ajab-ajab itu? Diskotik mal. Entu maklum. Masya. Roh nak. Ya. Maaf roh. Jadi akhi. Tempat nggak bener lah. Kau uji di situ, kau duduk di situ. Kalau kau tak makan, tak minum, kalau kau tak terpengaruh, baru hebat iman kau. Saya bilang, ini jawaban ana, serius nih. Ana bilang apa? Akhi, ana jangankan di tempat seperti itu. Ana di masjid aja masih kegoda setan. Serius. Di masjid ana lagi sholat lagi. Jadi imam lagi. Lupa rakaat. Coba betul atau tidak? Terus saya mau sombong pergi ke tempat seperti itu. Maka saya katakan, orang yang tidak memilih dalam bergaul itu sebenarnya orang yang menurut ana agak sombong. Karena merasa dirinya sudah kuat. Ingat lo akhi, kekuatan iman kita mungkin segini, jeger-jegernya dari belakang, dari depan, belakang, atas, bawah, tidak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal adalah nafsu, eksternal adalah apa? Syaitan. Dan syaitan itu keren desainnya. Karena syaitan itu akan membuat sesuatu dosa itu terasa indah. Apa istilahnya Ustaz namanya? Tazyin. Ya betul atau tidak? Nah ini Quran yang bilang surat 15 ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Rabb, oleh karena engkau telah mengatakan aku sesat, maka akan aku jadikan setiap perbuatan jahat itu terasa indah. Jadi perbuatan busuk packagingnya bagus. Siapa yang membuat seperti itu? Ya syaitan. Coba lihat orang sekarang. Antum punya teman perempuan, teman kuliah dulu, terus sekarang teleponan. Kata istrinya, jangan Bi, nggak boleh. Silaturahim katanya. Coba. Apa namanya? Silaturahim. Coba. Gimana ceritanya itu silaturahim itu? Padahal silaturahim saja kalau kita pergi ke rumah saudara, kerabat. Kalau ke rumah orang, teman, ziarah, ya kan gitu ya. Cuman kita salah sangka kan, kalau ziarah mesti konotasinya kuburan itu. Maksudnya Ustaz Andi bilang, mau kemana Ustaz? Kata Ustaz, mau ziarah ke rumah Ustaz Wahid. Ustaz Wahid sudah mati tak? Itu kacau kita urusan. Kan konotasinya begitu. Karena kita sering salah menempatkan kata. Ada yang katanya benar tapi substansinya keliru. Seperti antara tahniah dan takziah. Nah, itu kata-katanya benar takziah, tapi substansinya tidak ada beda antara tahniah dengan
ta'ziyah. Ada yang salah dalam konteks substansi, ada yang keliru dalam konteks etimologi bahasa, karena kebiasaan. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, jadi pilih komunitas, pilih ya akhi, jangan sombong, karena faktor lingkungan itu sangat punya warna, terutama pada anak muda yang masih labil. Ya, anak muda itu bukan soal umur, ada juga yang tua kelakuannya anak muda. Baik. Baik. Mari kita sekarang bicarakan obatnya ya. Ya, obat hati. Gini ya, akhi. Ana ingin prologi dulu. Kalau kita sudah sadar dalam tubuh kita banyak racun, ya, maka cepat dikeluarkan racun itu. Nah, begitu ketika kita sadar dalam diri kita ini banyak kekeliruan, maka cepat kita keluarkan tuh kekeliruan, ganti dengan kebaikan. Karena begini, sebenarnya ya akhi, orang baik itu bukan orang yang nggak pernah berbuat salah, karena itu nggak mungkin ketemu. Orang baik itu orang yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Saya ulangi ya, orang baik itu bukan orang yang nggak pernah berbuat salah, tapi orang baik itu adalah orang yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Coba nih, kita hari ini kumpul di masjid ini, alhamdulillah Allah kasih hidayah, kita melakukan hari ini kebaikan. Coba deh kita renungkan, pernah nggak kita tidak baik? Ada yang jawab kayak antum bersih mulu gitu loh. Ya, ana tanya ya akhi, kita sekarang melakukan kebaikan di masjid ini kan, pernah nggak kita tidak baik? Saya kok merasa banyak ya akhi, banyak betul atau tidak? Banyak kok keburukan yang pernah kita lakukan. Maka saya sering bilang, tolong perhatikan, kita yang hari ini baik pernah merasakan dan pernah melakukan ketidakbaikan, dan orang yang hari ini tidak baik itu masih terbuka untuk menjadi baik. Maka jangan pernah cela mereka, jangan-jangan matinya lebih baik dia daripada kita, karena kita tidak pernah tahu urusan hidayah. Maka jaga nih lisan, jangan senang mencela. Seorang ulama pernah mengatakan, rusak hati kita itu ada 10 penyebabnya. Salah satunya adalah ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Kalian terlalu sibuk dengan aib saudara kalian, tapi kalian lupa dengan aib kalian sendiri. Yuk cerdas melihat salah kita, jangan pernah cerdas melihat salah orang. Itu kan inti dari sebuah muhasabah yang dipesankan oleh sahabat Umar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Begitu ya ikhwan. Jadi ayo cerdas melihat salah kita. Jadi kembali kita tahu ada racun, ada keliru, ada salah dalam diri kita. Yuk kita cepat hilangkan. Cepat hilangkan. Karena begini, antum sudah tahu cara menghilangkannya yang akan kita bahas. Tapi kalau antum tidak cepat lakukan, nggak ada gunanya. Antum ingin melakukan, membersihkan diri antum, tapi antum tak tahu caranya, pun itu tidak ada gunanya. Maka yang pertama antum harus tahu ilmunya, ini cara ngebersihinnya, lalu kemudian ada kemauan untuk melakukannya. Banyak orang tahu, tidak ada kemauan. Ada orang punya kemauan tapi tidak tahu caranya. Maka kedua-duanya penting. Saya ulangi ya, ada orang ingin dirinya bersih tapi tak tahu cara membersihkannya. Ada orang yang sudah tahu cara membersihkannya tapi tak ada kemauan melakukannya, atau ada kemauan tapi menunda. Ingat, saya ingin katakan nih, ada sebuah syair indah. Antum boleh koreksi Ustaz, karena syair ini tak dibacakan ya, saya senang membacakannya. Tak apa, bunyinya begini: wa amri naqisun fi kulli yawm wa dhanbi zaidun kaifa ihtimal. Menurut saya itu sebuah muhasabah. Wa umri, dan umur kita ini naqisun, berkurang terus atau tidak? Umur kita berkurang terus atau tidak? Berkurang. Wa dhanbi, adapun dosa, zaidun, bertambah terus. Wa kaifa ihtimal, bagaimana kelak kita mempertanggungjawabnya, mengembannya di hadapan Allah.
Ingat, umur kita ini makin hari makin berkurang. Kalau umur berkurang berarti jatah hidup makin sedikit. Jatah hidup makin sedikit berarti mati makin dekat. Ingat loh, baik-baik. Hidup kita ini, umur kita ini makin berkurang. Maka karena berkurang berarti umur kita makin hari makin berkurang. Berarti hilang. Bukan ulang. Jadi siapa yang suka bilang ulang tahun itu? Enggak tepat itu. Yang benar hilang tahun. Salah Ustaz. Hilang nakes ya akhi. Yang bertambah itu dosa. Umur kita makin hari makin berkurang. Ya. Sedangkan dosa kita makin hari makin wa kaifa ihtimal. Bagaimana kita mengembannya kelak di hadapan Allah? Mempertanggungjawabnya gitu gimana? Nah, karena itu saya ingin akhi, sebelum saya sampaikan caranya, ayo sebelum cara ini antum pahami, antum ada azam yang kuat, saya akan lakukan mulai sekarang. Jangan pernah tunda. Kenapa? Quran katakan pada surah Luqman 31 ayat 34 di ujung ayat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ingat nih, tidak seorang pula yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Nggak ada yang tahu. Terus antum masih mau mengatakan, ya sekarang kan masih muda, ngebersihin nantilah. Ya akhi, ada yang bilang begitu. Atau bahasa orang gini, kok antum begini-begini? Ya masih di bawah 40 tahun, nantilah 40 tahun katanya. Terus dia pakai dalil, kelapa muda kupas-kupasin udah tua tinggal batoknya, mumpung muda puas-puasin udah tua tinggal bongkoknya katanya. Ya Allah, afwan ya Ustaz. Kayaknya Ustaz ini banyak tahu dalil bukan Quran hadis dari ane ini kayaknya. Jangan dicatat yang itu Ustaz, jangan. Ya ikhwah, jelas ya akhi ya. Nah ini loh, jangan seperti itu. Kita nggak pernah tahu. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dilakukannya besok, dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Bagaimana kalau kita meninggal dalam keadaan melakukan dosa? Bagaimana ketika kita meninggal racun-racun ini masih tersimpan dalam diri kita, belum sempat kita bersihkan dan keluarkan, lalu kita mati? Kan kerugian yang sangat luar biasa ya ikhwah. Hidup ini mimpi saudaraku, hidup ini mimpi. Kapan sadarnya? Nanti kalau sudah mati baru sadar. Saya ulangi, hidup ini mimpi, sadarnya nanti kalau sudah mati. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, dan seterusnya. Nanti antum cek Quran surat 57 ayat 20, surat 9 ayat 10, 24 surat 10 ayat 24, surat 3 ayat 14, surat 18 ayat 46. Hah? Saya pelan-pelan pun dicatat, tapi dicatat juga nggak dibaca. Ya udah mending kenceng aja sekalian. udah selesai. Sudah ya afwan ya akhi. Nah, sudah ya. Jadi hidup ini mimpi. Sadarnya kapan? Nanti baru kalau sudah sakaratul maut baru, oh iya ya. Kenapa saya gini dulu ya? Kenapa hidup saya begini? Kenapa saya gini? Saya tahu kenapa nggak saya kerjain. Itu kan gambaran sederhana dalam Quran surat 63 itu. Ayat 10 sampai 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tapi jawaban Allah apa? Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Coba antum renungkan itu. Allah suruh kita berinfak sebelum kematian datang. Ini kita belum sadar nih, disuruh sebelum mati datang. Nanti ketika kematian datang kita teriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau saya mau mengatakan sederhana begini, ya Allah tunda dong bentar lagi kematianku. Nanti baru dia bilang fa as-saddaqah, saya janji mau sedekah, wa akum minas salihin, saya akan jadi bagian dari orang janjinya ketika apa itu? Ketika matinya datang.
Ketika kesadaran itu muncul, hari ini mimpi, kita nggak mau sadar. Ketika sakaratul maut datang, baru kita mau bilang seperti itu. Apa jawaban Allah? وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Itu menggunakan kata lan ya Ustaz ya, bukan la ya. Lan itu selama-lamanya tidak mungkin itu. Dan Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba. Mau teriak seperti apapun, itukah yang kita tunggu? Padahal kita sudah mau tahu nih, ini loh cara ngebersihinnya, ini loh cara membersihkan, menghilangkan dosa-dosa itu. Kita sudah tahu, tapi kita nggak cepat lakukan. Itu yang kita tunda. Atau yang kita mau tunggu lagi ketika kita sudah ada di alam barzah, baru kemudian ketika sudah dihimpit tulang-tulang, kemudian remuk, sudah dililit oleh 99 tinin, ada di kubur, sudah gelap ya, baitul turab, baitul dud, baitul wahdah, baru di situ kita mau sadar. Ini yang digambarkan oleh Allah dalam Quran surat 23 ayat 99 sampai 101. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Itu yang mau kita tunda. Di situ baru kita sadar nanti. Sampai ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, orang yang ingkar kepada Allah. Apa kata dia? Qala, dia berteriak, irji'un. Apa itu? Pulangkan lagi saya, kembalikan lagi saya ke dunia. Ada dua ya Ustaz ya. Ada orang baik, itu ada dalam kitab Hadimul Laddat karya Syekh Abu Musa, menukil sebuah hadis ketika ada orang dikubur. Ini yang dikubur orang beriman, orang beriman, orang saleh dikubur. Ketika dia nanti dikubur, permadaninya surga, pakaiannya surga, diluaskan kuburnya maddal basar, sejauh mata memandang. Lalu dia katakan, kembalikan aku ke keluargaku. Tapi sama-sama bilang begitu, beda substansi. Yang orang mukmin minta dikembalikan, dia akan kabarkan ke keluarganya betapa nikmatnya di dalam kubur. Jangan takut, iman aja kencengin. Soleh amal saleh perbanyak, iman kuatin. Nikmat di dalam kubur. Jadi ada yang masih takut masuk kubur? Siapa yang siap tadi itu? Masya Allah. Ini saking menyatunya ayat Quran surat 4130 itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang yang mengatakan Allah Rabbnya, kemudian dia konsisten dalam hidupnya dengan tauhid itu, ketika sakaratul maut nanti mati, turun malaikat kepadanya. Malaikat bisikan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, tinggalkan keluarga dan hartamu, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Kan begitu ya, hadisnya juga begitu ya. Gimana hadisnya? Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh ma'ahum kafanun min ka'annahum wujuhahum asy-syams, kemudian ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanut min hanutil jannah thumma yaji'u malakul maut. Gimana? Maknanya paham enggak? Gini akhi, jadi orang mukmin idza kana fi inqita'in min ad-dunya, ketika dia hendak meninggalkan dunia, wa iqbalin minal akhirah, jalan menuju akhirat, meninggal, nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun akhi para malaikat, bukan malaikat, para malaikat dari langit. Bidul wujuh, wajahnya putih, ka'anna wujuhahum asy-syams, wajahnya bercahaya laksana cahaya matahari. Panas dong Ustaz, majas ya. Lalu kemudian apa? Ma'akum kafanun min akfanil jannah, malaikatnya membawa kain kafan dari surga. Wa hanut min hanutil jannah, membawa wewangian dari surga. Malah ditemenin. Tahu enggak? Malaikatnya itu maddal basar, sejauh mata memandang. Banyak sekali. Makanya kawan saya ini enggak takut. Mati enggak takut ya, mati.
Insya Allah. Tapi anunya, gesturnya agak ragu saya. Tahib ya ikhwah. Nah, kembali ikhwani wa ikhwati fillah. Ya, jadi jangan tunda. Antum sudah tahu nanti caranya, jangan ditunda karena penyesalannya nanti sakaratul maut, lalu kemudian di alam kubur. Apa dia katakan tadi di alam kubur? Irji'un, kembalikan lagi aku ya Allah ke muka bumi. Apa dia berikan? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Tuh. Kalau kau kembalikan ke dunia, saya akan beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Apa jawaban Allah? Sekali-kali tidak. Itu hanya dalih yang mereka lontarkan. Mereka dikelilingi oleh barzah ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Quran surat Al-Mu'minun 23 ayat 99 sampai 100. Atau akhi, hidup ini mimpi indah, atau kita baru mau sadar nanti kalau sudah di neraka, udah kelewat panjang. Di mana? Di neraka. Mana Ustaz? Saya agak lupa ayat itu. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Jawaban Allah apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Coba renungkan. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka. Rabbana, ya Allah Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, berlainan dengan apa yang dulu saya lakukan di dunia. Berteriak demikian. Allah bilang apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah memberi umur panjang, kesempatan waktu untuk berfikir bagi orang yang mau mikir? Sudah, ini pelajaran-pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Quran sudah disampaikan, hadis sudah disampaikan, jangan tunda. Tapi kita nggak mau. Ya itulah hidup ini mimpi. Sadarnya kapan? Sakaratul maut, kubur, baru neraka, baru sadar. Apa kita mau seperti itu? Nah, apa yang akan kita pelajari, akhi? Saya nggak pernah ngajar ketinggian. Saya hanya ingin, yuk kita sama-sama amalkan apa yang sudah kita pahami. Jangan ditunda. Ingat, Ibnu Umar pernah menuturkan. Kata Ibnu Umar begini. Kana Rasulullah SAW akhadha bimankibi wa yakul kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Wa kana Ibnu Umar yakul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Itu banyak dalam kitab dijelaskan. Ditulis kitab hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin itu pada bab dzikrul maut wa qasrul amal nomor 574. Kata Ibnu Umar, satu ketika Rasulullah memegang pundakku, lalu Rasulullah berkata kepadaku, jadilah engkau dalam hidup ini seperti orang asing, gharib, orang asing, aw abirun sabil, atau seperti orang yang sedang mengembara. Akhi, apa sih asing itu ya? Gimana ya? Kalau antum pergi kemana, maunya antum pergi? Ke Makkah, Masya Allah, di masjid ya. Iya, kalau nggak di masjid, Eropa. Saya nggak tahu tuh orang pergi hanya untuk sekedar, saya nggak tahu lah ya. Ini perlu baca bab pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disarah oleh Syekh Shalih Utsaimin. Perlu banget itu. Bagaimana kita pergi ke tempat negeri lain, negeri kafir, tanpa hajat, tanpa pendidikan, tanpa berobat, dan tanpa kebutuhan yang tidak mungkin. Antum baca dengan jeli. Orang Indonesia ini kadang-kadang nggak mikir, kita maksudnya ya, saya lah ya. Iya, kadang-kadang nggak mikir. Pergi ke tempat, kita tahu tempat itu maksiat, tapi kita datang nih. Coba, betul nggak?
Mau pergi kemana? Ke Pantai Kuta. So, apa yang di sana? Tadabbur alam, Ustaz. Tafakkur. Apa pula ini? Ya Allah, anak kadang-kadang sedih ya. Sudahlah kita ini banyak dosa, udah ongkos, uang, tambah dosa lagi. Kan rugi. Bukan tak boleh loh, bukan tak boleh antum bepergian, boleh. Tapi yang bermanfaat, jangan yang mendatangkan dosa. Jangan yang mendatangkan dosa. Taib ya. Apa kata Ibnu Umar? Jadilah engkau hidup di dunia seperti orang asing. Apa artinya orang asing? Antum pergi ke sebuah tempat dan antum pasti akan pulang. Dan antum tidak akan menetap. Ana tanya sama antum. Antum pergi katakanlah ke Singapura. Antum cuma sekali-kali ke Singapura. Apakah antum di sana mau beli mobil? Antum mau beli rumah? Enggak. Apa yang antum beli? Apa yang antum beli? Oleh-oleh. Buat mana? Buat pulang. Itu yang mestinya kita lakukan. Kita ini di dunia ini, apa yang mau kita tumpuk? Dunia. Oleh-oleh buat akhirat ya akhi. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Apa kata Allah? Dunia, harta itu cuma perhiasan saja. Harta dan anak itu hanya perhiasan dunia saja. Amal saleh yang kontinuitas itu adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan yang akan sebaik-baik menjadi harapan kita kelak. Bukan dunia yang antum makan jadi kotoran, yang antum pakai rusak, yang antum simpan milik ahli waris. Dunia. Ayo coba kita renungkan. Amal ya akhi, sibukkan dengan amal, tumpuk amal, tidak ada ruginya, wallah tidak ada ruginya. Dan jangan sepelekan amal itu, nanti baru kita ngerasa ketika sudah meninggal. Baik, sudah adzan ya? Fadhal. Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi nanti pada 2 pekan ke depan kita akan bahas obatnya ya. Yang terpenting nanti antum sudah tahu, jangan pernah tunda untuk melakukan, karena kita nggak bisa dalam beragama itu mengatakan nanti. Mulailah dari sekarang, ibda binafsik, mulai dari diri sendiri, jangan pernah tunda. Kenapa akhi? Waktu ini terus berjalan, nanti kita akan rugi. Iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Quran surat Al-Anbiya 21 ayat yang pertama. Iqtaraba linnas, sungguh telah makin dekat bagi manusia. Apa yang makin dekat? Hisabuhum, hari menghisap amalan mereka. Kiamat makin dekat, kematian kita makin dekat. Wahum, dan mereka manusia, fi ghaflatin, tetap dalam keadaan lalai karena urusan dunia. Mu'ridun, dan lupa dengan akhirat, berpaling. Nah, jangan sampai kita seperti ini, nanti ruginya luar biasa. Mulai dari sekarang. Karena tadi seperti kata Ibnu Umar, Rasulullah memegang pundakku dan Rasulullah berkata, fadhal Ustaz. Apa kata Rasul? Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing, yang kau akan kembali. Lalu, atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Menyeberang jalan itu berarti apa? Bukan tujuan kita, tapi tujuan kita ada di seberang. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Kalian tadinya tidak ada, lalu Allah hidupkan di dunia, dan hidup tidak lama, lalu kemudian dimatikan. Setelah dimatikan Allah hidupkan kembali, setelah itu baru dikembalikan kepada Allah. Ingat perjalanan-perjalanan ini ya akhi, dan ingat nanti menuju surga dan neraka itu rest areanya banyak sekali, ya. Dan rest area yang pertama nanti dikubur, baru di situ rasa kita. Inna awwalu manzilin min manazilil akhir, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Kubur itu adalah persinggahan pertama dari banyaknya persinggahan kelak di akhirat. Kalau selamat dari kubur, maka setelahnya jauh lebih ringan. Tapi kalau di kubur sudah tidak selamat, maka setelahnya jauh lebih mengerikan. Pada yaumul ba'ats nanti lebih mengerikan, pada mizan lebih mengerikan, pada sirat lebih mengerikan, neraka apalagi. Hidup ini perjalanan singkat, singkat. Jangan pernah tunda. Ayo lakukan dari sekarang. Makanya Ibnu Umar kemudian berkata apa? Idza amsayta fala tantadir sabah. Kalau engkau ada di sore hari, jangan tunggu sampai pagi untuk berbuat baik, bertaubat, jangan tunggu. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau engkau ada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore untuk berbuat baik. Jangan ya ikhwan, lakukan semampung kita masih bisa. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi buat kita nanti. Jangan pernah menunda berbuat baik selama kita masih bisa. Makanya kita terus doa kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Agar selalu diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah, agar kita selalu berada di jalan kebenaran. Terus ya akhi, jangan tunda. Ayo lakukan dari sekarang. Ya, bersihkan dari sekarang dosa-dosa itu juga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, surat 3133. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian
dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Surat 57 ayat 21. Ayo, jangan tunda. Nah, kita sudah diingatkan oleh Quran, oleh Sunnah, jangan menunda. Tinggal kita besok tahu gimana cara ngebersihinnya. Ya, tinggal tahu gimana cara kita ngebersihinnya. Baik. Ustaz, mohon saran dan masukannya. Berhubung uang belum cukup untuk haji, saya terfikir umrah saja, tapi waktu yang 10 hari rasanya singkat, dan sekarang terfikir menjadi TKI dengan penempatan Mekah atau Madinah, sementara saya belum menikah. Bagaimana pendapat Ustaz? Jazakallah khairan. Laki itu perempuan ini? Oh, laki. Antum? Oh, bukan. Akhi, uangnya belum cukup. Ana haji atau umrah? Ikhwah, haji itu wajib. Haji itu wajib. Umrah itu sunnah. Nah, kalau antum tanya, uang tidak cukupnya berapa? Kalau antum fikirnya haji plus 300 setengah, atau antum mikirnya haji reguler? Haji reguler berapa? 49 juta. Akhi, itu waktunya panjang. Antum punya 25 juta, antum setorkan, antum sudah dapat seat. Ya, antum sudah dapat seat. Seat apa? Seat kuota menuju haji, bukan seat surga, bukan seat surga, tapi paling tidak itu sudah sebagian lah ya. Seat antum sudah dapat. Kalau antum punya 25 ya sudah, antum daftar haji. Karena umrah itu sunnah, haji itu wajib. Ya, nanti antum sudah daftar haji, ada 25 juta, ternyata dalam perjalanan antum dikasih rezeki oleh Allah, antum umrah, enggak ada masalah. Ya, tapi antum sudah daftar haji. Orang sekarang mikir, haji lama Ustaz, antum umurnya baru 30, haji lama enggak ada masalah, antum daftar aja, gugur sudah. Ya, jangan sampai tidak mau. Siapa orang punya kemampuan, tak ada keinginan untuk haji, tak ada keinginan, ya, bukan berarti tidak mau, tak ada keinginan, mati dalam keadaan Yahudi dan Nasara. Antum tahu sahabat Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau sudah inspeksi seluruh daerah. Siapa orang yang punya harta banyak, dia tidak mau haji, rampas hartanya, karena dianggap Yahudi. Ayo akhi, ya udah berangkat haji. Nah, antum bilang saya pengen jadi TKI Ustaz, agar saya ditempatkan. Ini mulia, tidak ada masalah ya akhi, tidak ada masalah. Bahkan anak punya banyak kawan. Dia dulu di sini ngaji setahun 2 tahun, sudah mengelar sunnah, tapi dia nggak punya kesempatan dulu belajar agama dengan baik. Dia jadi TKI di sana dia ngaji terus. Sekarang bisa baca kitab, bisa bahasa Arab. Mulia sekali ya akhi. Karena belajar itu antum tidak mesti jadi mahasiswa. Ya. Oh, jadi mahasiswa sekarang diterima, berangkatnya tahun depan belum tentu. Ya. Nggak mesti. Antum ke sana, antum bekerja, antum kemudian sambil belajar di sana. Nggak ada masalah. Ini mulia sekali. Ana belum menikah Ustaz. Nanti menikahlah di sana. Menikah di sana ya, insyaallah. Kalau ana boleh sarankan, kalau antum memang yakin ditempatkan di sana dan antum bisa ada waktu untuk ikut memperdalam agama di sana, ahsan ya akhi, ahsan. Baik ya. Soal menikah nanti insyaallah, kan belum aja, sekarang juga belum tentu di sini nikah kan. Taib ya, taib. Tapi nikah ya alhamdulillah, kalau antum punya rezeki, antum sudah pengen menikah, nikah dahulukan. Nikah didahulukan, jangan sampai ya. Kalau antum ada rezeki, antum mau menikah, ya nikah dahulukan. Sebenarnya akhi, kalau kita mau benar-benar pakai agama yang benar ya, orang menikah nggak perlu uang banyak, nggak perlu. Uang rukun nikah cuma berapa? Coba berapa? Rukun nikah berapa? Kok antum tahu baru nikah lagi antum? Iya, rukun nikah kan cuma 5. Ada pengantin, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada mahar, ya cukup sudah. Lalu kemudian kata Nabi, sembelih 2 kambing. Untuk apa? Publikasikan, disebut walimatul harus. Udah selesai. Kita buat mahal sendiri sih. Jangan dibuat mahal-mahal. Agama ini sudah murah, gampang. Jangan dibuat mahal-mahal. Saya ngumpulin buat nikah Ustaz, katanya pancing rezeki dengan nikah.
Kok ngumpulin dulu, pancing rizkinya dengan nikah. Udah nikah Ustaz belum? Nikah lagi. Baik. Apa dia ya? Nah ini mohon maaf Om, jangan diikutin Om. Yang kedua ini jangan diikutin Om. Ya, tolong. Jadi gitu ya akhi ya. Jadi jangan dipersulit akhi. Antum bicara sama calonnya, sama mertuanya, Bu, menikah itu cuma begini. Ya sembelih 2 kambing sudah cukup. Iya. Ini kita nikah sampai ratusan juta begini. Allah, anda nggak ngerti. Betul, anda nggak paham. Janganlah dipersulit. Anda punya saudara ya, bukan saudara, jemaah. Tinggalnya di Kelapa Gading. Anda cerita karena beliau suka minta pendapat sama Anda. Setiap bulan uang yang dikeluarkan 450 juta. Setiap bulan. Anaknya cuma 1 perempuan. Itu kalau kita itu nikahkan anak kita sudah di planet itu. Iya. Antum tahu di restoran undang tetangganya, saudaranya, sama temannya 60 orang. Sudah cukup. Saya tanya ibu, ini aja. Loh, kan Ustadz yang ngajarin katanya. Malu saya. Coba bayangkan tuh. Cobalah ya, hidup ini ya Allah dunia ya. Nanti kalau pengen mewah kan cuma pengen dipuji orang. Sudah ria, menyalahi syariah, termasuk israf. Udah begitu disiapin apa itu? Kotak amal. Iya kan begitu kan? Antum tahu nggak walimatul arus itu apa? Undang orang, antum tahniah berbahagia, ajak makan orang, bukan antum minta-minta. Yang nyiapin kotak tuh minta-minta itu. Nah lo catat ya. Nah catat. Udah kan situ. Jadi aku nikah. Oh, kalau beliau aman lah Ustaz ya. Taib akhi ya. Wallahu a'lam. Cukup, waktunya sudah habis. Gimana Pak? Boleh, silakan. Boleh. Anda kan minta tanya yang punya rumah Pak. Taib, fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyadarkan teman-teman ini alhamdulillah. Cuma yang susah ini kita nyadarkan suruh sholat, suruh puasa, yang lain itu jawabnya tumpang surga Pak Ustaz. Bagaimana caranya kepada orang-orang nggak paham agama ini, tapi Islam? Akhi, Caranya supaya bisa dia beramal. ini pertanyaan yang keren. Menyadarkan kawan-kawan gampang. Menyadarkan orang-orang, kita nggak bisa nyadarin orang. Yang bisa nyadarin Allah. Karena hidayah punya siapa? Punya Allah. Kita cuma nyampein. Antum kalau mau bahagia dalam hidup akhi, dakwah itu kewajiban. Tapi orientasi dakwah bukan hasil, bukan output, tapi proses. Lakukan proses dakwah dengan benar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya. Antum lakukan prosesnya dengan baik, hasilnya serahin sama Allah. Antum jangan mikir hasil. Serahin sama Allah. Capek antum nanti mikir hasil. Aneh ya, kalau mikirin hasil, ini ustadz-ustadz semua pada stres. Iya betul lagi, ngajar nggak dikerjain. Stres apa nggak itu? Oh, udah serahin sama Allah. Tugas kita apa? Nyampein. Kalau antum nanti orientasinya hasil, antum bisa marah. Kata-kata antum kotor, keras. Iya, karena antum hasil. Tapi kalau proses, enggak antum. Yang penting antum sudah menyampaikan dengan benar, dengan ilmu, dengan pengajaran yang baik, dengan kata-kata yang lembut. Oh, dan antum nggak peduli. Serahin sama Allah. Antum sudah sampaikan. Tapi kalau antum orientasinya hasil, nanti marah kita. Makanya kenapa saya sedih tuh. Kalau ada orang ngaji, ada yang tidur, dia marah. Kenapa mesti marah? Oh, tugas kita nyampein. Saya bahkan kadang-kadang bilang, oh dia tidur, berarti dia nikmat dia. Iya, dia nikmat dia. Nah kalau nggak nikmat dia nggak bisa tidur. Mungkin dia di rumah tadi malam tidur nggak bisa, ikut ke kajian biasanya tidur. Di situ udah dia tidur. Ya akhi, lo orang yang tidur itu kan nikmat, betul atau tidak? Ya akhi, mau dibiarin. Coba anda tanya, Ustaz, li soalakum. Ada pernah antum nemu hadis Nabi ngajar kum? Ada kumnya itu bukan istaikid, tapi kum suruh sholat ketika Nabi khutbah. Kenapa mesti marah? Anda nggak pernah marah. Antum tidur semua, wallah anda tidak marah, anda pulang. Anda pulang. Iya ki. Oh berarti tadi duduknya antum langsung baca Bismika Allahumma amutu wa ahya. Iya khalas ya ki. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya. Jadi ada yang tidur. Kalau ngobrol jangan. Kenapa? Karena ganggu orang. Kalau tidur kan antum nggak ganggu orang.
ganggu. Itu jangan antum sultan antum. Ada itu nikmat. Ya nikmat, jangan biarin aja. Ya, tapi kalau antum mau bangunin ya bangunin. Bangun akhi. Saya takutnya dia agak refleks gitu ya, bangun kan repot antum. Ya, sudah ya akhi ya, gitu. Ya Pak ya. Jadi orientasi bukan hasil, tapi lakukan proses dakwah yang diajarkan oleh Nabi, contoh Nabi, hasilnya serahin sama Allah. Jangan mikir hasil. Dan jangan pernah merasa kita menyadarkan orang. Tidak. Allah yang nyadarin dia. Karena apa? Kalau Allah mau nyadarin, mau kita sampein sesuatu atau tidak, sadar tuh orang. Jadi jangan pernah, orang tuh dulu masuk Islam sama saya. Ini ceritanya. Enggak. Mana masuk Islam sama antum? Berarti antum baru masuk Islam juga, orang barengan dia. Ya enggak begitu, enggak. Ya, jangan hasil ya Pak ya, tapi proses. Baik, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.